Selamat datang kembali di channel Jukri Fadil. Ular adalah hewan yang mengerikan, menakutkan, dan menjijikkan. Tapi tidak bagi warga Cina. Di sana ular memiliki nilai jual yang tinggi. Negara yang paling banyak mengonsumsi ular di dunia ya memang Cina. Dengan jumlah penduduk mereka yang sangat besar, orang yang mengonsumsi ular di sana juga sangat banyak. Masyarakat Cina mengonsumsi hewan eksotis tersebut untuk pengobatan dan juga untuk makanan. Jadi, tidak heran jika peternakan ular terbesar juga ada di sana. Ada banyak desa di Cina yang beternak ular, namun peternakan ular terbesar adalah di desa Shijiqiao, Provinsi Zhejiang. Di desa ini terdapat 160 keluarga yang semuanya adalah peternak ular. Tiap tahunnya lebih dari 3 juta ular dipelihara di sana. Ada banyak jenis ular dipelihara di sini, seperti ular beludak, ular piton, kobra, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi pemandangan umum di sini. Jumlah ular melebihi jumlah penduduk, yaitu 3.000 banding 1. Peternakan di Shijiqiao bukanlah peternakan tradisional yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Peternakan ular di sini baru-baru saja. Peternakan ular di sini baru ada pada tahun 1990-an. Peternakan ini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar ya. Awalnya penduduk desa ini hanya menjual ular yang mereka dapatkan dari alam liar. Namun karena perburuan ular yang sangat masif, ular di alam liar pun menjadi langka dan harga ular pun melonjak tinggi. Kemudian salah seorang petani berinisiatif untuk memulai peternakan ular di rumahnya. Setelah 3 tahun pembiakan, petani ini pun berhasil menjual banyak ular dan mendapatkan banyak keuntungan. Hal ini pun mulai ditiru oleh penduduk desa lain. Jumlah ular yang dipelihara di desa ini terus bertambah setiap tahunnya, hingga akhirnya desa ini menjadi peternakan ular terbesar di dunia. Tidak hanya di desa Shijiqiao, sejak tahun 2000-an peternakan ular tersebut telah berkembang di banyak daerah di Cina. Beternak ular tentu saja memiliki resiko yang sangat besar. Seperti gigitan ular yang beracun, bisa mematikan manusia, apalagi seperti ular kobra yang racunnya sangat mematikan. Belum lagi sejenis ular piton yang bisa melilit badan kita sangat kuat dan meremukkannya. Tentu saja penduduk desa Shijiqiao memiliki ketakutan terhadap ular, namun juga mereka menyampingkan ketakutan dan resiko besar tersebut karena tergiur keuntungan besar yang ada pada ular. Rata-rata peternak ular di desa ini bisa menghasilkan 10 juta dolar per tahunnya loh. Penghasilan yang sangat besar bukan? Ular telah dianggap sebagai obat selama ribuan tahun oleh masyarakat Cina. Ular-ular telah diolah ke berbagai bentuk obat di sana. Di antaranya pil ular hingga anggur ular. Waduh. Bahkan banyak negara lain saat ini juga telah banyak menggunakan ular untuk pengobatan. Jadi ular dari peternakan Cina ini tidak hanya untuk penjualan nasional, tapi juga diekspor ke berbagai negara seperti Korea, Eropa, bahkan Jepang. Yaitu salah satu perusahaan farmasi yang membeli ular dari Cina untuk menjadikan obat. Kini peternakan ular pun telah menjadi sebuah industri yang meningkatkan perekonomian banyak masyarakat di pedesaan Cina. Tentu saja pekerjaan peternakan ular ini mempunyai kelemahan. Salah satunya karena ular adalah hewan yang berbahaya. Beberapa kasus di peternakan ular di Cina telah dilaporkan digigit ular berbisa dan hanya bisa diselamatkan dengan suntikan obat anti bisa yang harganya juga sangat mahal. Beberapa petani ular masih belum berani memelihara ular berbisa, jadi tak semuanya memelihara ular berbisa di sana. Ya, meskipun memelihara ular berbisa akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena ular yang berbisa di sana seperti emas cair. Harga bisa ular memang benar-benar sangat mahal. Bisa ular akan digunakan untuk pengobatan seperti masalah pembekuan darah dan juga kanker. Beternak ular tidaklah segampang yang kita pikirkan. Kadangkala harus diperhatikan kelembapannya karena ular tidak bisa hidup di suhu yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Ada begitu banyak kandang di peternakan ular ini. Ular dalam tahap pembesaran akan mengisi masing-masing 1 ekor per kandang. Sedangkan ular yang dipertelurkan akan memiliki kandang yang lebih luas. Kandang-kandangnya biasanya terbuat dari kayu dengan pintu dari jaring kawat. Untuk makanan ular ini juga tergantung pada jenis ularnya. Paling banyak adalah daging kata atau juga daging ayam.
Pemberian makanan akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Peternakan di sini tidak hanya membesarkan, namun juga melakukan pengembangbiakan. Ular betina bisa bertelur sebanyak 12-21 butir dalam sekali periode. Untuk menetaskannya menggunakan teknik inkubasi penggunaan pasir, telur ular tersebut akan ditimbun ke dalam pasir selama 70-75 hari. Kemudian telur tersebut akan menetas dengan sendirinya. Bagi sebagian orang, ular adalah hewan yang menjijikkan dan menakutkan. Namun bagi sebagian lainnya, ular adalah hewan yang berharga. Ada yang memelihara ular hanya karena kecintaannya pada hewan reptil. Namun banyak juga yang melakukan peternakan ular untuk diolah jadi makanan dan juga pengobatan. Peternakan di Cina tumbuh besar karena memang tingginya permintaan ular pada pasar. Orang-orang Cina memiliki sejarah panjang dalam mengonsumsi ular, dan setiap tahunnya sekitar 10.000 ton ular dikonsumsi oleh warga Cina. Harga ular semakin mahal karena sebagian besar tubuh ular tersebut memiliki nilai jual. Dagingnya dijadikan makanan untuk dikonsumsi, bahkan dijual di restoran-restoran mahal. Empedu dan beberapa bagian tubuh lainnya akan dijadikan obat-obatan tradisional dan juga obat-obatan modern. Bahkan kulit ular pun memiliki nilai jual tinggi. Kulit ular ini bisa dijadikan sebagai makanan kering dan juga dijadikan sebagai bahan fashion seperti pakaian dari kulit ular, sepatu, bahkan dompet dari kulit ular. Ular jenis piton dengan corak kulit yang cantik akan memiliki nilai jual kulit yang sangat mahal. Setelah disembeli, ular piton akan dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Kemudian kulit tersebut akan dikeringkan dengan cara dijemur. Kulit ular ini kebanyakan diekspor ke Eropa dan Amerika menjadi barang fashion yang mahal. Karena tingginya permintaan pasar terhadap ular dan juga harganya yang tinggi, peternakan ular terus bertambah. Bahkan di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand juga saat ini telah banyak membudidaya ular. Ya, begitulah memang, meskipun ular hewan yang menakutkan, namun demi cuan rasa takut itu dikesampingkan. Demikianlah episode kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan share video ini jika bermanfaat, dan nantikan terus video Jukri Fadil lainnya.